Allah melarang sesuatu juga dia siap. Tak peduli dia bawa rezekinya hilang gara-gara taat kepada Allah, dia tak peduli. Itu mukmin. Itu mukmin. Kalau Allah bilang bahawa salat itu wajib, maka dia siap. Allah mengatakan, lalu disambung oleh Nabi, salat yang terbaik adalah dengan berjamaah, dan itu pahalanya lebih besar. Dia pun mengatakan sami'na wa ata'na. Al-Quran pun menjelaskan waktunya secara umum, aqimis salah liduluki syamsi, ya, ila ghasaqil lail, dan seterusnya. Ini tidak dijelaskan bagaimana cara salat. Salat itu berapa kali? Yang jelaskan siapa? Nabi. Nabi yang jelaskan salat itu 5 waktu. Duhur ini waktunya, ini begini waktunya. Yang jelaskan tata caranya Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Makanya Nabi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nat. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah. Jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang berhadir karena Allah, mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang berlimpah insyaAllah. Bapak-ibu yang Allah muliakan, sudah beberapa pertemuan kita membahas beberapa hadis tentang besarnya pahala orang-orang yang menyebarkan ilmu. Dan di minggu yang lalu kita telah membacakan hadis Nabi bahwa Rasulullah mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada orang-orang yang mendengarkan satu hadis lalu dia menyebarkannya. Jadi dia mendakwahkannya kembali kepada orang banyak. Maka itu termasuk salah satu golongan orang-orang yang disayang Allah. Baik, kita masuk ke bab berikutnya, yaitu sawabul amal ala al-kitab was sunnah wa tamassuk bihima. Berikutnya tentang besarnya pahala orang-orang yang berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tentu dalam bab ini akan dibahas hadis-hadis tentang bagaimana seharusnya kita bersikap ketika menjalani kehidupan. Maka yang paling selamat adalah mereka yang hidupnya bersandar pada
Al-Quran dan ajaran-ajaran Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, dimulai pertama dengan kutipan beberapa ayat yang menyatakan tentang kemuliaan mengikuti Al-Quran dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama surat Ali Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Wahai Muhammad, kata Allah, beritahukanlah kepada umatmu, kalau kalian tuhibbunallah, kalau kalian mencintai Allah, maka salah satu pembuktian bahwa kita mencintai Allah adalah fattabi'uni, ikutilah aku, yaitu maksudnya ikutilah Nabi. Jadi mereka yang mengakui mencintai Allah, ternyata Allah beri jalan yang menjadi bukti, yaitu mencintai Nabi atau ikuti Nabi. Maka dengan mengikuti Nabi, dia telah disebut mengikuti dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah salah satu rekomendasi yang diberikan Allah kepada Nabi kita. Jadi mencintai Allah tidak bisa sempurna kecuali mengikuti Nabi. Jadi tidak boleh beriman kepada salah satunya. Tidak boleh hanya beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada Nabi. Juga tidak dianggap orang-orang yang beriman kepada Nabi tapi tidak beriman kepada Allah, tidak dianggap ya. Dan ini selalu jalan berbarengan. Jadi oleh karena itu kita ini ketika menyelesaikan urusan-urusan hidup, fattabi'uni, ikutilah Nabi. Lalu Allah berikan janji berikutnya, kalau engkau mengikuti Nabimu, yuhibbukumullah, maka kelebihan pertama yang akan diberi adalah engkau akan dicintai oleh Allah. Jadi dengan mengikuti Nabi, engkau akan dicintai oleh Allah. Kalau dicintai oleh Allah, yang namanya cinta, kalau sudah melekat, maka apapun diberi oleh Allah. Jadi kita ini lupa bahwa kadang-kadang kita menyembah Allah agar diberi, padahal itu termasuk salah satu bahagian yang berarti kita masih ada sesuatu harapan, kalau tidak diberi kita tidak ibadah. Makanya kita mau ibadah karena ingin diberi. Nah, ini prinsip yang perlu diperbaiki. Makanya Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi, salah satu ulama besar di Mesir, ahli tafsir, beliau mengatakan, la ta'budullaha liyu'ta, la ta'budullaha liyu'ta, jangan engkau menyembah Allah agar engkau diberi, walakin i'budullaha, tapi sembahlah Allah, liyurda, agar mendapatkan ridha. Jadi sembahlah Allah agar Allah sayang, Allah ridha. Fa in radiya, karena kalau engkau sudah disayang Allah, sudah diridai Allah, adhasyakum
bi'ita'i, maka engkau akan terkejut dengan pemberian yang di luar keinginanmu. Jadi kalau kita menyembah Allah untuk diberi, Allah juga beri, tetapi sekedar yang kita angan-angankan saja. Tapi kalau kita sembah Allah agar Allah ridha bahwa kita hambanya dan dialah Tuhan kita, maka ridha itu yang menyebabkan Allah memberi lebih daripada apa yang kita inginkan. Kita berharap kebaikan satu dengan menyembah Allah, tapi lalu kita merubah keadaan atau niat kita, yang penting saya sembah Allah agar Allah ridha. Maka dengan ridha itu kita heran, ternyata apa yang tak pernah kita bayangkan pun diberi. Itu kalau sudah ridha. Analoginya begini Bapak Ibu, kalau kita mencintai istri, ridha, istri betul-betul bekerja, tidak, kalau istri bekerja di rumah itu habis-habisan, luar biasa untuk berbakti kepada suaminya. Lalu istri minta kepada suami, kalau boleh belilah sepasang baju. Tapi kita lihat dia bekerja ikhlas kalimah, melakukan baktinya kepada kita, dari pagi sampai malam, tak pernah mengeluh, berharap ridha dari suaminya. Suami kalau sudah ridha, walaupun istri cuma minta sepasang baju, tapi yang difikirkan oleh suami bukan sepasang baju. Baju diberi, lalu dibelikanlah emas, dibelikanlah gelang, dibelikanlah makanan apa yang disukai istri, yang istri tidak pernah meminta dan tidak pernah menyangka. Yang contoh, kalau suami sudah cinta, suami sudah ridha, maka lebih daripada pemberian, walaupun jarang dapat suami begitu. Haina yang banyak mana minta sepasang baju dibeli cuma bajunya saja, tidak ada roknya. Ada yang beli rok, tidak ada bajunya. Tapi yang mau dikasih tahu apa? Kita ini kalau sudah mencintai, yang tidak diminta pun kita kasih. Begitulah orang kalau dicintai Allah, yang dia tidak mikir, Allah beri. Diberi kesehatannya, diberi keberkahan rezekinya, diberi istri yang salihah. Dulu istri tidak terlalu, tapi semenjak kita taat berharap ridha, Allah rubah keadaan. Diberi anak yang saleh. Dulu anak kita waktu SD, Masya Allah, badat luar biasa, tapi karena kita terus menyembah Allah berharap ridha, Allah rubah keadaan sehingga Allah bahagiakan kita di dunia, dan kemudian Allah sambung di akhirat. Allah titipkan rasa sabar, Allah titipkan rasa syukur. Itu berawal dari apa? Mengikuti Nabi, muncul cinta Allah. Fattabi'uni yuhibbukumullah, engkau cinta nabiku, aku mencintaimu. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah sambung lagi, selain Allah akan memberi cintanya kepada kita, orang yang mengikuti Nabi, maka dia akan diberi keampunan. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dia akan diberi keampunan. Keampunan dari apa? Zunub. Zunub itu dosa besar, Pak, zambun. Artinya ketika seseorang mulai mencintai nabinya dan lalu dia mengikuti jalan-jalan nabinya, walaupun dia punya dosa setinggi langit, ketika dia mulai mengikuti nabinya dan dia mulai masuk ke jalan-jalan taubat seperti yang diajarkan nabinya, maka semua dosa setinggi langit itu Allah ampunkan. Allah ampunkan. Nah, ini yang menjadi penyelamat. Tidak ada hadiah Allah yang lebih utama kecuali ampunan
dosa. Tidak ada yang lebih hebat pemberian Allah kecuali mengampunkan dosa, karena yang menjadi penghalang kita masuk surga adalah dosa. Semua ayat-ayat menyatakan kalau berdosa, ketika Allah ampunkan, kita bersih dari dosa, di situ langsung terbuka pintu surga. Maka salah satu daripada cara untuk diampunkan dosa adalah ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kelebihan mengikuti Nabi. Dalam surat An-Nisa ayat 80, Allah mengatakan, "Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah." Barang siapa yang taat pada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah. Jadi Allah memberi sebuah jaminan bahwa orang-orang yang taat pada nabinya itu sudah bermakna dia taat pada Allah. Sama kalau kita seandainya kita bos besar, lalu kita bilang sama semua orang-orang atau orang yang menjadi pegawai karyawan kita bilang, yang menyuhan alum, kalau saya tidak ada, ini tolong semua harus taat kepada si fulan ini. Jadi kita ada tangan kanan kita bilang, kalau saya nanti tidak ada, saya pergi, maka urusan saya serahkan pada fulan. Nah, ikuti saja petunjuk dia, taat saja apa yang dia bilang. Berarti kita telah mengalihkan kepercayaan orang dari kita kepada si fulan. Ini menunjukkan apa? Si fulan ini juga bahagian dari kita. Jadi gaji tetap keluar kalau taat pada si fulan ini. Begitulah Allah mengatakan, mau masuk surga? Kalau engkau masuk surga, taat kepada aku. Dan sebagai salah satu cara taat kepada aku, taatlah pada Nabi. Disuruh taat pada Nabi, berarti sudah taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain, surat An-Nur ayat 51 dan 52, Allah katakan, innama kana qaulal mu'minina iza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Jadi kata Allah, orang-orang mukmin itu akan mengatakan ketika dia didakwahkan untuk menuju kepada agama Allah dan Rasul, orang-orang yang punya iman itu akan mengatakan di mulut mereka, sami'na wa ata'na. Jadi orang mukmin itu ciri-cirinya salah satunya adalah apapun yang diajak kepada Allah dan Nabi, maka yang keluar dari mulutnya adalah siap, kami dengar, kami taat. Jadi tidak ada bantah. Kalau Allah suruh sesuatu, siap. Kalau Allah melarang sesuatu juga dia siap. Tak peduli dia bawa rezekinya hilang gara-gara taat pada Allah, dia tidak peduli. Itu mukmin. Itu mukmin. Kalau Allah bilang bahawa salat itu wajib, maka dia siap. Allah mengatakan, lalu disambung oleh Nabi, salat yang terbaik adalah dengan berjamaah, dan itu pahalanya lebih besar. Dia pun mengatakan sami'na wa ata'na. Kemudian disuruh lagi oleh Nabi, setiap menjelang Ramadan bersiap-siaplah untuk puasa Ramadan, walaupun harus menahan lapar 30 hari atau 29 hari, tetap dia mengatakan kami dengar, kami siap melaksanakan. Disuruh bayar zakat, dia selalu memantau-mantau hartanya, sudah sampai nisab, sudah sampai haul, begitu sampai dia keluarkan 2,5%. Itu apa maknanya? Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami siap laksanakan. Begitu dilarang sesuatu, Allah larang, jangan ini, jangan itu, jangan makan riba, dia mengatakan siap, tidak akan saya lakukan. Kalaupun sudah terjadi karena tidak tahu, dia tinggalkan segera. Itu sami'na wa ata'na. Kalau dibilang jangan terbuka aurat,
maka sejak saat itu dia tidak lagi pakai celana pendek, tidak nampak lagi pahanya. Yang perempuan dibilang Allah, dibilang Nabi, karena perkataan Nabi juga bahagian dari Allah, ya, bahwa haram surga yang memakai baju ketat, haram surga yang berjalan berlenggak-lenggok, haram surga yang memakai punuk unta di atas kepalanya, yaitu sanggul yang diletakkan di atas ubun-ubun kepalanya. Begitu dia tahu itu, langsung dia mengatakan sami'na wa ata'na. Tidak ada lagi, dia tidak pakai lagi di sini, ya, ya. Ya, jadi yang rambut-rambut panjang pakainya ke mana? Turunkan ke belakang. Karena Imam Nawawi yang mengatakan yang dimaksud dalam hadis itu adalah sanggul yang diletakkan di ubun, karena di situ ada efek kebanggaan. Buktinya dihiasi sanggul di atas kepala perempuan ketika momen-momen atau acara-acara tertentu, wate acara walimah, kan? Itu kebanggaannya di mana? Kalau hiasannya di kepala, taruhnya di kepala. Makanya sungguh mengherankan kita yang mengaku bersyariat di atas nama Serambi Mekah, tapi pakaian adat perempuannya itu disuruh pakai sanggul, lalu disuruh menari-nari di depan pintu barunya. Aneh ya. Itu lihat pakaian adat Aceh, ini puduk sanggul, ini puduk bolanggu ini, setelah taruh, ya. Kemudian kamu sudah mencendot di sini, habis itu disuruh menari-nari di depan laki-laki, tari itu, sanggar tari depan laki-laki, melenggak-lenggok, pakai tali pinggang yang mengikat pinggang begitu ketat, ya. Padahal semuanya dilarang Nabi. Kita ngaku orang yang paling taat, mengaku bahwa kita mencintai Nabi. Hai leh bulan dah dengar ceramah maulid, tapi yang but anak mubah. Ini bukti apa? Sebenarnya kita tidak sami'na wa ata'na, tapi kita seperti orang-orang yang jahiliyah mengatakan sami'na wa asayna. Kami dengar tapi kami lawan, kami dengar kami maksiat. Inilah orang-orang yang sebenarnya harus mawas diri. Kita posisi berbahaya dan kita tidak merasa bersalah di saat seperti itu. Semua yang dilarang Allah dan dilarang Nabi itu, kalau seandainya kita taat, apa yang disebut oleh Allah berikutnya, Allah sambung, wa ulaika humul muflihun, maka mereka semua nanti akan masuk golongan orang-orang yang muflihun. Apa itu muflihun? Beruntung. Beruntung apa Pak? Beruntung di akhirat, ya. Makanya kan kita selalu diajak waktu azan, hayya 'alal falah, marilah kita menuju kepada kemenangan. Falah itu fa'ilnya muflih, orang yang menang. Siapa yang menang? Yaitu orang yang dimasukkan ke dalam surga, dihindarkan dari neraka, maka merekalah yang disebut pemenangnya. Makanya dalam ayat yang lain Allah katakan, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Setiap semua yang bernyawa Allah akan cabut, menemui kematiannya, ya. Dan nanti semua pahala-pahala kalian dikumpulkan di celeng Allah, lalu dibuka di hari kiamat. Setelah itu Allah katakan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Barang siapa yang di akhirat mendapatkan keputusan dijauhkan dari neraka lalu dimasukkan ke surga, faqad faza, dialah yang menjadi pemenangnya. Dan pemenang itulah yang disebut muflih, dia beruntung. Di sini jalan keberuntungan ternyata adalah ketika dipanggil oleh Allah dan Rasul, dia langsung mengatakan, kami dengar, kami taat. Disambung lagi oleh Allah ayat berikutnya, wa may yuti'illah wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, wa yakhshallah, lalu dia takut kepada Allah,
Jadi taat pada Allah Rasul dan dia takut kepada Allah. Yakhsha itu takut dimanapun dia berada. Siapa orang yang paling takut kepada Allah? Orang yang berilmu. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Orang yang paling takut kepada Allah, orang yang mengetahui rahasia hidup. Dia tahu kalau Allah marah nanti begini. Dia tahu bahwa neraka itu dahsyat siksanya. Maka orang berilmu akan membuat rasa takutnya muncul. Maka disebutlah ulama, itu artinya orang-orang yang berilmu. Maka kalau ada orang yang mendapat gelar ulama tapi tidak takut kepada Allah, berarti itu tidak layak disebut ulama. Ada orang yang dipanggil ulama tapi mentang cok peng-peng kredit pinjam meminjam dunia riba, ni hana layak ke ulama. Kalau ada yang meninggalkan kewajiban lalu kita memberi gelarnya ulama padahal dia tidak takut kepada Allah, maka tidak disebut ulama. Jadi ulama itu yang paling takut kepada Allah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi orang yang taat pada Allah, taat pada Rasul, lalu takut kepada Allah, wa yattaqihi, lalu dia bertakwa. Bertakwa itu ya lakukan perintah, tinggalkan larangan. Apalagi kata Allah, faulaika humul faizun, merekalah yang nanti menjadi faizun. Jadi sudah berapa coba jaminan Allah? Muflihun, faizun, semua bermuara kepada taat kepada Allah, taat pada Rasul. Jadi apa hidup kita ini? Hidup kita ini Pak hanya ujian di atas dunia. Tidak usah mikir panjang-panjang. Taatlah pada Allah, taat pada Rasul, mati, dikubur, tunggu tiupan sangkakala, bangkit kembali di padang mahsyar, lalu dihisab, masuk surga, hidup abadi, nggak pernah keluar lagi, bahagia selama-lama, beres hidup. Apa yang perletak tak fikir angan-angan kita mau jadi profesor, doktor, mau jadi orang yang tak cukup dengan eselon ini, harus naik eselon berikutnya, harus jadi ini. Malah semakin tinggi kita berharap, semakin jauh kita daripada ketaatan. Karena sifat manusia itu semakin mengejar dunia, semakin ditinggalkan akhirat. Padahal yang membuat bahagia itu akhirat. Dunianya makin talit, makin takik uleh depan. Semakin kita kejar dunia ini, makin sakit kepala kita. Tak habis-habisnya. Aneh. Makanya Ali bin Abi Thalib dalam hadis yang sahih, asar yang sahih menyebutkan, irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhirah muqbilah. Dunia itu berlari dari kita, membelakangi kita. Jadi dunia itu lari terus, ya, membelakangi kita. Yang datang berkunjung ke kita, wartahalatil akhirah muqbilah, yang datang berkunjung ke kita akhirat, semakin dekat. Ini hampir terus mendekat. Anehnya kita yang lari dari kita kejar, yang menyongsong kita lari darinya. Bagaimana hidup ini, Pak? Waktu Nabi Isra Mi'raj, salah satu riwayat menyebutkan Allah menyerumpamakan dunia seperti nenek tua, sehingga diberitahu oleh Jibril, itulah dunia, ya, semakin tua dan hampir berakhir nih. Malah yang hampir berakhir nek tua yang talik-lik. Kita kejar semua hidup kita mengejar dunia. Jadi lah mulai peng damang, peng debit untuk akhirat tak kita keluarkan. Akhirnya tertipulah kita. Jadi kita berubah menjadi orang tak taat, orang yang disibukkan dengan dunia, tak taat ke Allah, tak taat ke Nabi. Ini perlu direnung-renungkan sebelum kita menyambung hidup kita.
Jadi be'litat udip medonyanya asal ada udah rumah bisa ditinggali aman, tak bocor ya. Kemudian ada kenderaan, ada isteri, ada anak. Selanjutnya apa? Hiasilah hidup dengan ketaatan. Kalau Nabi bilang begini-begini, taatlah ya, dalam semua perkara ya, selama hadis itu bukan hadis palsu. Nabi itu ditugaskan Allah untuk menyampaikan risalah Allah. Nabi itu bisa menjadi mubayyin, bisa menjadi penjelas apa yang belum dijelaskan secara sempurna oleh Allah dalam Al-Quran ya. Jadi Nabi itu diberi hak kuasa betul penuh oleh Allah untuk mewakili tugas Allah menyampaikan kebenaran. Makanya coba lihat Bapak, Al-Quran itu tidak menjelaskan bagaimana tata cara salat. Al-Quran cuma mengatakan aqimus salat, dirikanlah salat ya. Al-Quran pun menjelaskan waktunya secara umum, aqimis salat lidulukis syamsi ya, ila ghasaqil lail dan seterusnya. Ini tidak dijelaskan bagaimana cara salat. Salat itu berapa kali? Yang jelaskan siapa? Nabi. Nabi yang jelaskan salat itu 5 waktu. Duhur ini waktunya, ini begini waktunya. Yang jelaskan tata caranya Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Makanya Nabi itu perwakilan Allah, tapi dia bukan partner Allah. Nabi bukan partner Allah, utusan Allah. Jadi jangan sampai kita menuhankan Nabi sampai lupa siapa Tuhan yang sebenarnya. Maka taat pada Nabi itu adalah bahagian daripada taat kepada Allah. Jadi taat pada Nabi itu pada apa saja? Pada fi'liyahnya, ikuti semua apa yang dilakukan fi'liyah Nabi, pekerjaan fisik Nabi, cara dia melakukan ini, cara dia melakukan itu, ikuti Pak, semampunya. Kemudian pada qauliyah Nabi, apa yang dibilang Nabi taat. Nabi itu disebut hadis, qauliyahnya itu disebut hadis ya. Kalau sunnah lebih luas daripada hadis ya, sunnah itu semua. Kalau hadis lebih kepada perkataan Nabi. Lalu takrir Nabi ya, persetujuan Nabi, pengakuan Nabi, ikuti dalam semua perkara. Kita dalam urusan salat saja mungkin banyak yang belum kita sempurnakan untuk mengikuti tata cara Nabi salat. Makanya perlu membaca kitab-kitab fiqh, karena kitab-kitab fiqh itu menuntun tata cara salat Nabi ya. Tidak ada ulama mazhab yang keluar dari garis Nabi, tidak ada. Yang ada berbeda pandangan memahami hadis ada, tetapi yang keluar dari garis Nabi tidak ada. Kalau kita baca kitab-kitab Syafi'iyah, itu semua mengikuti tuntunan Nabi. Contoh barang kita ini kalau salat disuruh pertama apa? Mengikuti Nabi, perbagus wudu. Disuruh dulu perbagus wudu. Jadi wudu jangan sembarangan ya, jangan asal-asalan. Itu mulai kita nampak taat kepada Nabi. Sampai waktu cuci kepala, sunnahnya bagaimana cuci kepala itu waktu wudu? Disuruh cuci seluruh kepala. Jadi yang selama ini kita dengarkan, Ustaz nalung dengar lagi nyom mentang kajut, betul, tak salah, tapi itu minimal. Dalam mazhab Syafi'i ingin dikasih tahu, minimal orang dianggap sah wudunya dengan terkena sehelai rambut di tempat tumbuh ini sudah sah. Tapi Imam Syafi'i dan semua ulama Syafi'i tidak mengatakan disuruh berwuduk begitu. Yang disuruh berwuduk bagaimana? Seluruh kepala, mengikuti hadis Nabi, tapi minimal begini kajian. Tapi sunnahnya seluruh kepala. Coba baca hadis Nabi Pak, seluruh kepala. Nabi kalau wuduk itu ke sini, geser ke belakang, lalu dia geser lagi ke depan. Jadi seluruhnya. Kalau Imam Malik dengan hadis itu langsung mengatakan wajib. Kalau Imam Syafi'i, Hambali dan Hanafi mengatakan sunnah. Artinya tetap kita disuruh ikut. Jadi jangan biasakan wuduk cara wuduk biasa, walaupun boleh sudah sah, tapi kita tidak mengikuti petunjuk Nabi. Ikuti begini seluruhnya, seluruhnya
ikuti, geser lagi ke belakang, geser ke depan. Itu contoh. Dia cukup banyak orang tak melakukannya. Waktu wuduk disuruh apa oleh Nabi? Ad-dalak, iaitu menggosok. Disuruh gosok. Jadi bukan hanya tahan-tahan air saja, enggak, disuruh gosok. Ketika bertemu dengan ruas-ruas jadi disuruh takhlil, disuruh sela-sela. Jadi bukan hanya tahan-tahan, enggak, disuruh sela. Apakah kita sudah sempurna mencintai Nabi kita dengan mengikuti itu? Itu banyak orang yang kadang-kadang tak lakukan. Ada yang kumur-kumur tak melakukan istinsyaq, cuma madmadah, dia tidak lakukan ini. Padahal Nabi menyuruh sambil kumur istinsyaq, masukkan air ke hidung, lalu hirup sedikit baru diistinsarkan. Banyak orang yang kadang kumur-kumur saja, tidak masukkan air ke hidung, dia belum menyempurnakan wuduknya seperti ajaran Nabi-nya. Ini masalahnya Pak. Permainannya adalah kita dijamin surga nih kalau kita cinta Nabi, sampai apalagi yang saya belum ikut. Itu sahabat dulu itu kerjanya, dia nanya ke Nabi, apalagi, apa yang lagi ya Nabi yang kami lakukan. Makanya Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, apapun gaya Nabi ditirunya, apapun. Kan saya sudah pernah kasih tahu, dia pergi safar sama rombongan, tiba-tiba disuruh berhenti di tengah padang pasir, lalu dia menuju ke satu tempat. Apa yang dilakukan? Dia jauh terus sampai para sahabat lain melihat hanya bisa dari jauh. Apa yang dia lakukan? Ternyata dia kencing di sana. Begitu sudah selesai, Ibnu Umar balik ke rombongan, ditanya sama sahabat lain, kamu suruh kami berhenti untuk melihat kamu kencing, kayu udang kamu untuk ngingkah tu'i, itu kata sahabat lain. Aneh sahabat, maksudnya apain begitu? Apa kata Ibnu Umar? Kalian tidak tahu, di sanalah Nabi kencing. Nabi kalau melakukan perjalanan, Nabi berhenti dan Nabi kencingnya di sana, di tempat aku kencing. Sampai di tempat Nabi kencing dia ikut, hanggetim tu'i orang lain, berhinan. Ibnu Umar kalau Nabi berhenti di bawah pohon apa dalam safar, dia berhenti di situ, nak mau dia transit tempat lain, karena di pohon inilah Nabi berhenti. Nabi pernah berjalan memutar untanya, memutar kudanya, ya, dengan satu keperluan. Waktu Ibnu Umar datang dengan rombongan, di tempat itu dia putar juga kudanya, padahal dia tidak ada hajat apa-apa. Lalu sahabat bingung, puka nyolong. Kata Ibnu Umar, kalian tidak tahu, disinilah Nabi memutar kudanya, padahal Nabi ada hajat, dia tidak ada hajat, tapi dia ikut Nabi. Umar bin Khattab ayahnya berkata, kalau bukan Hajar Aswad ini dicium oleh Nabi, maka sungguh aku tidak akan menciumnya. Apa kata Umar? Kalau bukan karena engkau dicium oleh Nabi, sungguh aku tidak akan mencium engkau. Maka kita disuruh cium Hajar Aswad, kenapa? Karena cinta ke Hajar Aswad atau karena cinta ke Nabi? Cinta ke Nabi. Ini jalan-jalan menuju surga. Ini yang namanya siratan mustaqim. Dalam salat juga begitu. Salah satu yang mungkin perlu saya kabarkan kembali, karena banyak yang lupa, bahwa sampai Nabi pernah memerintahkan untuk bangun ketika iqamah itu ketika sudah imam berdiri di mihrab, dan itu pun di sisi para ulama itu paling bagus berdirinya di ujung iqamah. Jadi kita ini, Nabi mengatakan apa? Lihat kitab Fiqh Islami Wa'dilatu dan banyak kitab lain menyebutkan, Nabi mengatakan la taqumu hatta tarawni, jangan engkau bangun dulu waktu iqamah sampai engkau melihat aku berdiri di mihrab, di tempat imam. Jangan engkau bangun sampai engkau melihatku sudah ada di mihrab. Itu hadis riwayat Bukhari. Maka sunnahnya jangan bangun sampai imam sudah ada di mihrab. 4 mazhab kemudian mengatakan, karena hadis itu menunjukkan bagusnya iqamah ketika imam sudah bangun, sudah ada di mihrab, maka mereka mengatakan, menurut mazhab Hanafi, paling bagus bangun waktu iqamah, bangun berdiri, itu paling bagus pada kalimat hayya 'alal falah. Mazhab Malik mengatakan boleh di awal iqamah, boleh
di ujung iqamah. Syafi'i, ini mazhab yang kita anut. Apa kata mazhab Syafi'i? Paling bagus bangun waktu iqamah ketika sudah selesai iqamah. Sudah selesai iqamah baru bangun. Mazhab Hambali mengatakan paling bagus bangun ketika kalimah qad qamatis shalah. Semuanya suruh bangun di ujung. Katanya imam gedang-gedang, katanya kabarduh tak ada. Tapi ustaz, kami mau ngejar saf pertama untuk dapat. Kejar saf pertama bukan waktu iqamah, waktu awal masuk masjid. Nedang laju ke waktu awal masuk masjid. Kalau mau dapat saf pertama langsung duduk di depan. Jadi kalau kita bangun sebelum iqamah boleh, tapi tidak dapat pahala mengikuti Nabi. Sampai segitu kita harus ikut Nabi sebenarnya. Jadi perkara ini adalah bahagian siapa kita di antara Nabi. Orang yang mencintai Nabinya maka akan bersama Nabi di dalam surga. Baik, itu perkara dari ayat-ayat yang kita baca. InsyaAllah nanti kita sambung di bulan berikutnya dengan hadis-hadis tentang jaminan orang-orang yang mengikuti dan taat pada Nabi-Nya.